Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di cerita hari ini episode keempat. Ada masa ketika masa depan tidak lagi terdengar seperti kata yang penuh harapan. Ia berubah menjadi bisikan yang memanggil-manggil dari kejauhan. Terlalu samar untuk dipahami, tapi cukup keras untuk membuat kita terjaga sampai dini hari. Di usia 20 sekian, masa depan bukan lagi janji indah. Ia adalah bayangan besar yang kita lihat setiap kali memejamkan mata. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa waktu akan memberi kita jawaban, tapi tidak ada yang menjelaskan bahwa semakin kita dewasa, semakin banyak pertanyaan yang tumbuh bersama kita. Kadang-kadang pertanyaan itu lebih cepat daripada keberanian kita menjawabnya. Dan dari situlah kecemasan itu muncul. Diam, tidak dramatis, tapi menggerogoti pelan-pelan. Ada malam ketika kita merasa baik-baik saja, lalu tiba-tiba gelisah. Kalau nanti gagal, bagaimana? Kalau kita tidak sampai ke tempat yang kita impikan, kalau semua ini cuma jalan buntu, kita jarang bercerita, kadang merasa malu, kadang karena tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi ketakutan itu menumpuk di dada seperti pakaian basah yang tidak kunjung kering. Kecemasan masa depan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Ia sering muncul dari hal sederhana. Melihat orang lain berjalan lebih cepat, mendengar orang tua bertanya pelan, kapan, atau hanya bangun pada hari Senin dengan perasaan tidak siap menghadapi apapun. Ada hari ketika kita merasa kuat, ada hari ketika dunia terasa terlalu berat, dan ada hari ketika kita berdiri di depan cermin, memandangi diri sendiri, bertanya apakah kita benar-benar tahu apa yang kita lakukan. Usia 20-an adalah usia ketika kita sudah terlalu jauh untuk kembali, tapi belum cukup siap untuk melompat ke depan. Kita berada di tengah-tengah, tempat yang sering disalahpahami sebagai kegamangan, padahal sebenarnya itu fase transisi paling manusiawi. Tapi kecemasan tidak peduli soal itu. Ia tidak mengenal logika, ia datang tanpa mengetuk, duduk di samping kita dan mengajarkan hal-hal yang tidak pernah kita pelajari. Kita pernah membaca bahwa masa depan itu seperti kabut. Semakin kita paksakan untuk melihat jauh, semakin pandangan buram. Dan itu benar, di usia kita masa depan terlihat terang sekaligus gelap. Ada mimpi yang menggairahkan, tapi juga ketakutan yang membayangi. Banyak dari kita tumbuh dengan tekanan tak terlihat, harus sukses, harus mapan, harus tahu tujuan hidup, harus membuat bangga keluarga. Kita diajarkan untuk berlari, tapi tidak pernah diajarkan bagaimana beristirahat. Kita diperintahkan bermimpi, tapi tidak pernah diberitahu bahwa mewujudkan mimpi butuh waktu yang tidak sama pada setiap orang. Maka kita berlari terus, bahkan ketika napas kita tersendat, bahkan ketika hati kita lelah, bahkan ketika arah itu sendiri tidak jelas. Dan di tengah semua itu, kecemasan selalu muncul sebagai suara yang bertanya, apakah kita cukup? Pertanyaan kecil yang jawabannya tidak pernah sederhana. Ada hal menarik tentang usia dewasa awal. Kita sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi belum cukup dewasa untuk benar-benar menerima kenyataan itu tanpa meragukan diri sendiri. Kita mencoba menenangkan diri dengan kalimat-kalimat positif, tapi kadang justru membuat kita semakin tertekan. Kita bilang pada diri sendiri untuk sabar, tapi hati kita ingin cepat. Kita bilang semuanya akan baik-baik saja, tapi tidak pernah benar-benar percaya. Kadang kecemasan terasa seperti ruang yang terlalu sunyi. Kadang seperti keramaian yang terlalu bising. Kadang seperti kita berdiri di tengah persimpangan dengan ribuan arah. Tapi tidak ada satupun yang tampak benar. Dan yang paling menyakitkan adalah perasaan bahwa semua
orang sudah menemukan jalannya kecuali kita. Padahal itu tidak benar. Semua orang sedang berusaha, hanya saja beberapa memilih diam. Ada orang yang terlihat sudah jauh di depan, tapi mereka juga pernah merasakan ketakutan yang sama seperti kita. Ada orang yang tampak tenang, tapi mereka pun pernah menangis diam-diam di kamar mandi kantor. Ada orang yang sudah sukses, tapi dulu mereka hampir menyerah. Perbedaan kita dengannya hanyalah waktu. Bukan kemampuan, bukan nilai diri, bukan takdir. Kita hanya belum sampai ke bagian cerita yang ingin kita baca. Terkadang yang membuat kecemasan masa depan terasa lebih berat adalah pikiran bahwa hidup ini satu kali, sehingga kita tidak boleh salah langkah. Tapi hidup bukan ujian dengan jawaban yang benar atau salah. Hidup adalah rangkaian percobaan. Kita mencoba, gagal, bangkit, mencoba lagi, sampai akhirnya menemukan bentuk hidup yang kita rasa cocok untuk dihuni. Dan kecemasan yang kita bawa bukan tanda bahwa kita lemah, ia tanda bahwa kita peduli. Ia tanda bahwa kita ingin hidup dengan baik, bukan sekedar hidup. Ada malam yang tenang ketika lampu kamar redup, udara dingin, dan dunia terasa lambat. Di saat-saat seperti itu, kecemasan berubah menjadi ingatan akan semua hal yang tidak pernah kita akui. Ketakutan kita, luka yang kita sembunyikan, mimpi yang kita tunda, ketakutan karena kegagalan. Kadang masa depan terasa menakutkan bukan karena ia gelap, tapi karena kita lupa bahwa kita punya kapasitas untuk menyalakan cahaya. Kita lupa bahwa dulu kita pernah mengatasi hal-hal yang kita kira tidak mungkin kita lewati. Kita lupa bahwa setiap fase hidup pernah terasa menakutkan sebelum akhirnya menjadi biasa-biasa saja. Kita lupa bahwa masa depan tidak akan datang sekaligus. Ia datang pelan-pelan, sepotong demi sepotong, seperti matahari yang tidak pernah muncul sekaligus di ufuk timur. Ia tumbuh dan kita pada akhirnya ikut tumbuh bersama. Kecemasan masa depan tidak akan hilang sepenuhnya, tetapi ia bisa kita pelajari, bisa kita jinakkan, bisa kita ajak berjalan tanpa membuat kita kehilangan arah. Mungkin kita tidak harus tahu seluruh peta hidup hari ini. Mungkin kita hanya perlu tahu langkah selanjutnya. Mungkin kita hanya perlu satu hal kecil atau satu langkah kecil yang membuat kita bertahan. Keyakinan bahwa kita tidak diam di tempat. Sebab masa depan bukan tempat yang harus kita takuti. Ia tempat yang sedang kita bangun. Kita tidak sedang terlambat, kita sedang tumbuh. Kita tidak sedang gagal, kita sedang belajar. Kita tidak sedang tersesat, kita sedang mencari, dan tidak ada pencarian yang sia-sia. Di usia ini tidak ada apa-apa kalau mimpi kita berubah. Tidak apa-apa kalau tujuan kita belum jelas. Tidak apa-apa kalau kita masih bertanya. Hidup tidak meminta kita untuk selesai hari ini. Yang penting kita tetap melangkah, walaupun pelan, walau ragu, walau sambil menahan takut. Karena tidak ada yang tahu masa depan. Tapi ada satu hal yang pasti, yaitu kita tidak akan sampai kemanapun jika kita berhenti. Dan selama kita bergerak, sekecil apapun langkahnya, masa depan akan terus mendekat. Perlahan tapi pasti, seperti fajar yang tidak pernah ingkar untuk datang. Kecemasan mungkin menemani kita, tapi keberanian juga selalu ada. Kadang kecil, kadang samar, tapi ia ada. Dan mungkin itu sudah cukup untuk bertahan satu hari lagi. Dan lagi. Sampai akhirnya suatu hari nanti kita melihat ke belakang dan berkata, kita berhasil melewati masa itu. Sampai jumpa di cerita hari ini episode berikutnya teman-teman.